Kita orang Islam diajarin bersih sebelum sembahyang, cuci semuanya. Saya bilang lu 2,5. Loh, kita kan bayar 10%, makanya kita kebaktian tenang aja, ya kan? Paling berdiri nyanyi tempat, santai, ya kan? Tapi kok 2,5, setengah mati. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Terima kasih. Selamat datang di Sudut Pandang Kristen. Sudut pandang kali ini akan membahas tentang seorang pendeta kondang yang ada di Indonesia, yaitu Pendeta Gilbert Lumoindong. Baru-baru ini ceramahnya atau khotbahnya sangat viral dan ramai diperbincangkan oleh masyarakat oleh karena isi dari khotbahnya terkesan menghina dan menyindir agama yang lain, yaitu Islam, terkait bagaimana cara gerak sholat yang diajarkan atau dipraktikkan di dalam agama Islam. Selain itu juga terkait dengan zakat yang bobotnya yaitu 2,5% dibandingkan dengan agama Kristen yaitu 10%. Setelah viral video khotbah dari Pendeta Gilbert, beliau sendiri akhirnya langsung memberikan klarifikasi dan menjumpai yaitu Bapak Yusuf Kalla untuk menjelaskan bahwa isi khotbahnya yang beredar telah diedit dan dipotong-potong untuk menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Pendeta Gilbert juga meminta maaf telah menimbulkan kegaduhan dari video-video yang telah beredar di masyarakat tentang isi khotbahnya. Ia menjelaskan bahwa sebenarnya video tersebut bukan untuk kalangan umum, tetapi hanya diperuntukkan oleh warga jemaat yang beribadah secara onsite dan disiarkan melalui YouTube untuk warga jemaat yang beribadah secara online. Namun perbandingan yang disampaikan oleh Pendeta Gilbert dengan agama Islam sebenarnya ingin mengajarkan tentang mengasihi lebih besar kepada Allah. Kita orang Islam diajarin bersih sebelum sembahyang, cuci semuanya. Saya bilang lu 2,5. Gue 10%, bukan berarti gue jorok. Disucikan oleh darah Yesus. Pasti bayar perpuluhan dia. Puas banget dia seminggu sekali. Gak usah cuci-cuci, ya kan? Gak usah bergerak-bergerak. Loh, kita kan bayar 10%, makanya kita kebaktian tenang aja, ya kan? Paling berdiri nyanyi tempat, santai, ya kan? Tapi kok 2,5, setengah mati. Yang paling berat terakhirnya mesti lipat kaki. Nggak semua orang bisa, ya kan? Kaki mesti dilipat, ayah. Tapi ya udahlah 2,5. Pertama-tama sebelum saya lanjutkan kalimat saya ini, mendingan saya dengan segala kerendahan hati minta maaf karena kegaduhan yang ada. Karena sebetulnya kita lagi sibuk setelah Pilpres, mau menyambut Pilkada, dan baru saja merayakan Idul Fitri, raya yang baik, dan umat Kristen baru saja merayakan kebangkitan Kristus, lalu mau menyambut kenaikan ke sorga. Jadi saya pikir ini suasana yang harusnya baik. Untuk itu sekali lagi saya minta maaf pada segala kegaduhan. Beberapa catatan yang perlu saya garis bawahi. Yang pertama, pasti tidak ada niat saya untuk mengolok-olok, apalagi menghina. Sama sekali tidak. Kenapa? Karena saya dibesarkan di kampung di Tebet dan rumah saya hanya 200 meter dari masjid, dan itu tempat main saya, masjid itu.
Lalu kemudian saya dibesarkan di SD Dewi Sartika. Saya belajarnya bukan agama Kristen. Di sekolah itu nggak ada guru agama Kristen, sehingga saya harus belajar agama Islam. Jadi saya dibesarkan dengan kehidupan yang cukup dekat dengan umat Muslim dan buat saya saudara saya sendiri. Nah, lalu kemudian beberapa hal juga yang perlu diketahui. Yang kedua itu adalah ibadah intern yang tidak berlaku untuk umum. Tapi karena jemaat kita ada dua, ada jemaat gereja, ada jemaat online, jadi otomatis ada di YouTube kami. Tetapi itu jelas ada tulisan ibadah minggu. Jadi karena itu sama sekali tidak dimaksudkan untuk umum. Lalu yang ketiga, mungkin ada yang melihatnya dengan kacamata yang berbeda, lalu kemudian mengedit-edit itu. Apa tujuannya? Ya buat saya, setiap kita hanya Tuhan yang tahu. Tetapi yang pasti bahwa penjelasan itu bukan penjelasan yang lengkap. Penjelasan yang lengkap sebetulnya itu sebagai otokritik umat Kristiani, di mana saya bilang bahwa ibadahnya orang Muslim misalnya cukup setengah mati. Kenapa setengah mati? Karena berat. Sehari 5 kali. Kita orang Kristen seminggu sekali. Udah itu seminggu sekalinya juga lebih ke santai-santai. Kalau ini ada gayanya, ada gerakannya yang tidak boleh salah. Bahkan saya garis bawahi terakhir bahwa lipat kaki buat umat Muslim itu biasa sekali. Sampai mungkin Pak JK yang usianya 82 tahun masih bisa lipat kaki gitu. Kita di gereja, orang gereja 45 tahun masih bisa lipat kaki, itu udah hebat. Kenapa? Karena ya kayak ibadahnya paling santai. Nah, itu yang saya bilang gitu. Dan kebetulan di umat Kristen ada kepercayaan misalnya tentang memberi 10%. Nah, di pengetahuan saya gitu, wah umat Muslim di situnya yang agak lebih gampang gitu, 2,5%. Tapi setelah bicara sama Pak JK hari ini, dia bilang, oh salah pendeta, 2,5% itu cuma zakat, belum infaknya, belum sedekahnya, belum wakafnya, itu lebih berat lagi gitu. Jadi untuk itu sekali lagi saya minta maaf untuk kegaduhan ini, tapi percayalah kebersamaan Indonesia selalu ada di hati saya, dan di hati saya selalu ada persatuan, karena dasar khotbahnya kalau didengar hari itu justru Dari apa yang terjadi atau yang dialami oleh Pendeta Gilbert, seharusnya setiap pendeta atau tokoh agama ketika berceramah hendaknya hati-hati di dalam menyampaikan isi ceramahnya, ajakan, ataupun ketika memberikan sebuah ilustrasi perbandingan. Mungkin kita berpikir supaya lebih mengena dengan mengambil contoh-contoh yang dekat dengan kita. Dan di dalam klarifikasinya, Pendeta Gilbert menyampaikan bahwa sebenarnya perbandingan tersebut disampaikan sebagai bentuk otokritik kepada warga jemaat atau orang Kristen, karena terkesan mereka datang beribadah lebih santai, hanya 1 minggu sekali dibandingkan dengan umat Islam yang melakukan ibadah dalam sehari 5 kali, dan ada gerakan yang tidak bisa salah dan cukup setengah mati ketika melakukannya, apalagi harus lipat kaki. Apapun itu yang melatar belakangi, meskipun dia menyampaikan bahwa keutamaan atau inti dari khotbahnya berbicara tentang kasih, tetapi apa yang terjadi sekarang sudah menimbulkan kegaduhan, dan langkah yang tepat untuk meminta maaf kepada masyarakat umat Islam yang ada di Indonesia, tetapi menjadi sebuah pelajaran bagi kita semua untuk tetap menjaga lisan kita agar kehidupan kita yang berbeda bisa terus berdampingan satu dengan yang lain tanpa melukai dan menyinggung
orang-orang yang berbeda dengan kita.